Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga semuanya ke dalam keadaan baik, sehat tanpa kurang suatu apapun. Nah, saya cek dulu monitor saya sudah terlihat. Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Aman. Berarti kita mulai. Oke. Hari ini kita lanjut materi apa namanya? Materi tentang turunan, sekarang masuk ke turunan implisit. Iya, abinya lagi ngajar dulu, biasanya masuk ya. Mau di sini, mau di sini aja. Dalam aja yuk, kita bikin itu yuk, gambar yuk. Ayo ke sini kan. Enggak tahu. Ini apa bi? Oke, aturan implisit. Nah, yaitu turunan implisit ya. Jadi agak sedikit beda cara sudut pandangnya. Nah, sebelum dimulai saya ingatkan dulu, ternyata untuk aturan implisit sepertinya harus ingat lagi materi tentang materi tentang turunan ini, aturan rantai. Nah, aturan rantai itu gimana? Nah, jadi gini. Nih. Yang singkat cerita aja saja. Abi kakak pengen wadah ini. Singkat cerita saja, di aturan rantai itu kan kita misalkan punya settingannya sebentar. Nah, punya fungsi ya, kita tahu lah, misalkan y sama dengan x kuadrat plus 3x gitu, misalkan kayak gini. Nah, turunannya itu kan ya y aksen dan seterusnya, ini turunan biasa. Nah, di aturan rantai misalkan kita punya sesuatu y, misalkan x kuadrat plus 5. Tulisan saya lebih jelek dari biasanya. Tulisan Nah, apa? ini pangkat 9 misalkan. Itu apa? Nah, pangkat 9 ini turunannya kan jadinya kita anggap ini fungsi dalam. Jadi kayak gini, kita memandang bahwa ini ada sebuah y pangkat 9 yang mana y itu sendiri harus ditanda guys. Y itu sendiri adalah si ini, misalkan u, yaitu x kuadrat plus 5. Kan Abi ngajar di sini. Ini pangkat 9. Nah, seperti itu. Nah, ingat lagi bahwa saya ulangi lagi, ini sudut pandangnya harus clear, bahwa misalkan si y itu sama dengan kita pakai yang bentuk lain. Ini kan bentuk x kuadrat. Nah, misalkan kita pakai sin x pangkat 5 misalkan. Nah, kan kita sudah mengetahui bahwa sin itu harusnya sin x. Nah, di sini kita misalkan menjadi si u ya. Jadi di sini menjadi sin u, yang mana u-nya adalah x pangkat 5. Nah,
Maksudnya apa? Ketika kita menurunkan ini, y aksen, lihat ya, y yang diturunkan, y aksen. Maka yang diturunkan itu adalah ini. Nah, Abi ya. ini kan Tunjuk y. Nah, Y. ini Apa jadi kan ya? sin u gitu kan. Turunannya du dari sin u dikali dx dari x pangkat 5 kan gitu. Nah, jadi di sini saya ingin menyampaikan bahwa kalau di sini kita harus mengingat bahwa ketika kita menurunkan sebuah fungsi yang memang itu merupakan di dalamnya ada fungsi lagi, itu kita pakai aturan rantai. Nah, nanti kita harus punya bakal itu untuk mengerjakan salah satu fungsi turunan implisit ini. Nah, kita masuk ke bukunya. Ini di slide-nya kita buka di filenya. Filenya ada di mana ya? Kita cari dulu. Nona. Sebentar. Adik-adik nona. Nona. Di Ya kok batuk? Batu. sebentar. Permisi, apa yang ke situ? Ini enggak bisa. Abi ditambah 7 ditambah 5 kan 7. Ini bisa. Aduh bisa. Sebentar. Aduh nona. Kita buka dulu. Nah, ini di sini. Nah, kita baca yang ada di buku ini. Impression differential lain. Kita misalkan punya persamaan ini yang ini, dimana persamaannya itu y pangkat 3 ditambah 7y sama dengan x pangkat 3. Nah, singkat ceritanya gampangnya suruh nurunin ini. Ya gimana nuruninnya? Ini Kalau misalkan kita lihat ke bentuk yang tadi, nah, kita kan fungsi itu normalnya ya y sama dengan apa gitu kan, y sama dengan bla 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 x lah. Nah, sekarang kita punya fungsi. Nah, sebentar. Abi ini sampun yang bagus. Nah, di sini ada soalnya kayak gini, y pangkat 3 ditambah 7y sama dengan x pangkat 3. Y-nya ada banyak. Yang pertama pangkat 3, yang kedua pangkat 1, dan itu kan nggak bisa ditambahkan. Jadi nggak bisa diapa-apain. Jadi gimana? Nah, di sini juga dikasih tahu we cannot solve. Kita nggak bisa menyelesaikan untuk y dalam bentuk ini. Ini mungkin jadi sebuah kasus ya, bagaimanapun ini hanya ada satu yang mengkorespondisikan antara x. Sebentar. Nah, di sini untuk contohnya kita mungkin bertanyakan y nilainya berapa jika yang ininya x-nya sama dengan 2. Nah, ternyata kalau misalkan x-nya sama dengan 2 ya berarti y pangkat 3 plus 7y sama dengan 8. Nah, baru nyari nilainya berapa sehingga ini sama dengan 8. Nah, seperti itu.
di sini hanya ada satu solusi, tentu aja y-nya sama dengan 1, jadi hanya satu solusi. Nah, singkat cerita di sini diceritakan bahwa kalau misalkan kayak gini, nah ini mulai masuk ke cara berpikirnya ya. Ini soalnya kayak gini, y pangkat 3 ditambah 7y sama dengan 8, berarti ini sama dengan yx pangkat 3 ditambah 7y x. Pak, ini kok muncul x? Muncul x ya, mirip kayak operator apa ya disebutnya. Ini bukan x ini ya, bukan x variable mana. Variable misalkan ini x ini bukan, tapi ini kayak fx. Nah, ini x-nya fx, fy gitu. Jadi variable x. Nah, gitu ya. Jadi bukan muncul di soal bahwa dia variabelnya atau fungsinya itu bla 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 x gitu. Tapi ini kayak penamaan yang namanya itu fx sama dengan gitu. Nah, jadi muncul x itu seperti itu di situ. Nah, jadi di sini yx pangkat 3 ditambah 7yx sama dengan fx. Nah, kalau misalkan kita ganti namanya lah si y itu fx ya, berarti di sini fx pangkat 3 ditambah 7fx sama dengan x pangkat 3, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kan kita sudah mulai tuh masuk ke pola pikir. Berarti di sini y pangkat 3 artinya PPT tadi mana ya? Nah, di sini ini dihapus aja nih. Nah, misalkan y pangkat 3 artinya y yang di sini, misalkan kalau y-nya itu sin x pangkat 5, berarti y pangkat 3 adalah sin x pangkat 5, mereka di pangkat 3 kan. Nah, gitu. Jadi ke situ. Sehingga kita bisa menurunkan. Nah, cara menurunkannya ini ada sedikit unik. Even though we do not have a formula for yx, we can nevertheless get a relation between x, yx, dan y aksen x by differentiating both sides of the equation with respect to x, remembering to apply the chain rule we get. Nah, jadi intinya kedua ruas ini diturunkan. Kalau misalkan kemarin kita punya fungsi yang y sama dengan x kuadrat plus 3x, yang sebelah kiri hanya sebagai simbol telah diturunkan, jadi y aksen lah, fx jadi f aksen x, dan seterusnya. Nah, kanan itu yang dioperasikan, kiri hanya simbol, kanan dioperasikan. Nah, kalau sekarang itu enggak, kanan kiri kita turunkan, kanannya diturunkan, kirinya diturunkan. Nah, di situ uniknya. Sebentar, ada enggak di sini? Oh, enggak ada, langsung yang sampel 1. Nah, di sini sehingga ini diselesaikan, sehingga semua sukunya di sini kan ada 3 suku y pangkat 3, suku 7y, dan suku yang kanan yaitu x pangkat 3. Mereka masing-masing si 3 suku itu diturunkan, sehingga di sini menggunakan notasinya yang ddx ya, karena yang paling simpel itu. Mau dx ya juga sebenarnya nggak masalah, asal jangan fx. Kalau fx kayaknya nggak bisa dalam penulisan ini. Nah, jadi derivatif y pangkat 3 dengan variabelnya dx yang akan diturunkan ya, terus juga turunan dari 7y dx, terus x pangkat 3 dx, sehingga ini diturunkan. Nah, kita tahu sendiri ya bahwa menurunkan ini di sini disuruh menggunakan aturan rantai. Nah, dulu waktu di awal pertemuan turunan itu, waktu materi yang kalau fx sama dengan y turunannya berapa? 0. Kok bisa 0? Kenapa? Karena variabel yang diturunkan dalam konteks itu ya, bukan yang ini, konteks yang itu. Kenapa 0? Karena variabelnya itu dia y, sedangkan yang diturunkan variabelnya x gitu ya. Nah, kalau sekarang si y itu ternyata fungsi yang mengandung nilai x sebenarnya ya kalau di sini. Oke. Saya khawatir agak ini, jadi pelan-pelan ya.
agak khawatir, agak membingungkan. Sebentar, saya kecilkan dulu. Saya tulis ulang. Nggak bisa, agak repot ternyata pakai ini ya. Oke, pena. Oh, pena itu tadi apa? Ada shortcut ya ternyata ya. Jadi kalau misalkan saya punya Y sama dengan X pangkat 3, nah terus ada fungsi ya, misalkan Y kuadrat ditambah Y sama dengan X. Artinya apa? Yang Y ini itu X pangkat 3. X pangkat 3. Jadi ini diturunkan menjadi X pangkat 3, di sini pangkat 2, ditambah Y itu X pangkat 3 sama dengan X. Nah, kira-kira kayak gitu. Sehingga walaupun tulisannya di sini Y, tapi sebenarnya dia mengandung nilai X gitu ya. Nah, kalau yang contoh tadi Y-nya itu hanya sebuah variabel ya, bukan bentuk ini. Nah, balik lagi di sini fokus bahwa Y itu ternyata sebuah fungsi yang mana variabelnya itu X ya, sehingga bisa diturunkan. Kayak kita lanjut cerita yang tadi dulu. Nah, di sini cara menurunkannya menggunakan aturan rantai. Tapi di sini nggak ada yang unik ya. Nanti contoh selanjutnya ada yang unik. Y pangkat 3 ya diturunkan jadi 3Y pangkat 2 seperti aturan rantai. Pak, di sini kok muncul DDX? Ya namanya juga aturan rantai. Bukan aturan rantai sesuka dia, enggak. Sebentar. Jadi kayak gini maksudnya. Saya jelaskan pelan-pelan. Balik lagi. Bentar. Saya petunjuk. Ini komen P ya, pena itu komen P, diingat-ingat. Misalkan Y sama dengan X pangkat 5. Berarti kalau kita turunkan, sebentar. Kalau misalkan ada si fx sama dengan, kok ambigu ya? Sebentar. Ambigu, hapus. Penghapusan. Oke. Misalkan saya punya, jangan efek lah, misal U sama dengan Y pangkat 3. Berarti apa? Sebenarnya bentuk ini adalah Y pangkat 3. Y-nya itu kan yang ini. Nah, kita masukkan X pangkat 5 pangkat 3 lah gitu. Nah, ini plus 5 misalkan, plus 5. Biar agak sedikit beda. Nah, sehingga kalau ingin menurunkan ini, U aksen sama dengan turunan si Y-nya dulu, 3Y kuadrat. Jangan lupa Y-nya diturunkan. Nah, turunan dari Y, ya kita kalau misalkan udah tahu ya ini turunannya, ini fungsinya tinggal diturun. Kalau nggak tahu tulis aja turunan dari si Y-nya gitu. Nah, ya udah tulisannya gini, DY DX gitu ya. Kenapa muncul di sana ada tulisan DY DX? Nah, kita lanjut dulu. Nah, sehingga di sini muncul turunan dari Y pangkat 3 adalah 3Y kuadrat dikali DY DX. Karena ini aturan rantai ya. Walaupun sebenarnya Pak kan bisa jadi di dalamnya itu ada. Nah, itu termuat dalam DDX ini. Nah, DDX ini kalau misalkan ternyata fungsinya itu adalah aturan rantai ya, nanti dia akan dikali-kali lagi, tapi udah termuat dalam DDX ini. Jadi nggak usah ditulis DDX, DUDX, terus apalah gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Turunan dari 7Y ya udah 7, turun dari Y adalah DDX. Pak, kok ini ditulis Y, ini enggak? Ya kan Y-nya udah ditulis 1 di sini. Kalau di sini turunannya kan 2, tulisannya di sini. Kalau yang pangkat 1 enggak usah ditulis depannya karena Y pangkat 1 sama dengan 1. Jadi di sini aslinya tulisannya 7 dikali 1, yang mana 1 itu adalah turunan dari Y.
lalu dx seperti biasa. Nah, yang selanjutnya di sini turunan dari x pangkat 3 jadi 3x kuadrat. Nah, yang lucunya di sini adalah kalau aturan implisit kita si dx-nya taruh depan, sehingga di sini dx dalam kurung 3y kuadrat 7. Nah, plus 7 taruh sini sama dengan yang ruas kanan seperti biasa, sehingga dx sama dengan 3x kuadrat ini dibagi ini ya, si 3y kuadrat plus 7 itu jadi penyebut. Nah, sehingga hasil dari turunan y pangkat 3 plus 7y plus x sama dengan dx-nya sama dengan 3x kuadrat plus ini. Jadi ya begitulah ya. Jadi agak muter. Nah, gak apa-apa. Kita belajar pelan-pelan. Nah, kita lanjut ke contoh soal kita. Selanjutnya nih kita akan belajar dari contoh soal ya. Kayak mending dibahas terus dicoba ulang ya. Wah, panjang. Mau nyoba ulangnya agak males ya. Oke, enggak lah, harus semangat guys. Oke, kayak gini. Kok nggak ada komen P? Nah, di sini contoh 1 kita suruh mencari turunan dari bentuk ini. Ini juga soalnya lucu ya. Find dx jika bentuknya gini. Ya nggak tahu udah soalnya udah nggak berbentuk soal lagi nih. Nah, di sini ada yang unik, yang ini. Dalam satu suku itu dia memuat sukunya ya 4x kuadrat dikali y. Nah, ini dalam satu suku dia memuat x, variabel x, dan muat variabel y, yang mana y itu sendiri adalah sebuah fungsi yang di dalamnya adalah memuat x juga. Nah, begitulah. Nah, maaf. Kita lanjut metode 1. Nah, cara pengerjaannya we can solve the given equation explicitly for y as follow. Jadi dia mengeluarkan y-nya. Jadi di sini y ada 2 nih, ini dikeluarkan. Jadi y-nya dikeluarin dikali 4x kuadrat y-nya udah diambil jadi 4x kuadrat. Min 3y, y-nya udah diambil jadi min 3. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu di sini muncul. Lalu y sama dengan, nah selesai. Jadi y sama dengan, setelah seperti ini kita turunkan seperti bagaimana mestinya ya, seperti biasa. Itu cara pertama, cara yang normal lah, yang udah bisa dengan soal yang seperti ini. Kalau misalkan soalnya di sini 4x kuadrat y kuadrat aja, atau pangkat yang berbeda dengan y, itu ya nggak bisa gini caranya. Nah, cara yang kedua, metode 2 implicit differential, nyatu turunan implisit. We equate the derivative of the two side. Jadi kanan kirinya kita turunin seperti tadi ya, sudah di awal disampaikan. Jadi yang cenderung bukan semua sisi ya, jadi per masing-masing sukunya itu yang diturunkan. We opted after using the product rule on the first term, seperti ini. Jadi ingat di sini ada beberapa. Ini satu suku, ini satu suku, ini ruas kanan. X pangkat 3 min 1 ya. Oke lah. Oke, sehingga mereka diturunkan. Nah, kita mengonstruksi jenis hasilnya. Kok hasilnya di sini ada 2 suku, tapi di sini jadi ada 3 ya. 1, 2, 3. Kalau x pangkat 3 min 1 turunnya x pangkat 3 jadi 3x kuadrat. Turun dari min 1 0. Makanya nggak ditulis. Tapi kok ini agak panjang, kenapa? Ya, kita bedah satu-satu. Yang unik ini ada di 4x kuadrat. Nah, ingat kembali bahwa 4x kuadrat y turunannya, nah ingat-ingat, jadi sebenarnya ini menggunakan rumus aturan rantai apa? Tadi di slide sebelumnya tuh saya nulis di sini 4x kuadrat dikali y.
Udah tuh muncul. Nah, jadi sebenarnya ini menggunakan rumus, misalkan ini adalah fx, y ini adalah gx. Jadi menggunakan rumus perkalian yang mana f aksen x dikali gx ditambah fx dikali gx, itu kan. Kalau misalkan fx nya x kuadrat, nah kira-kira gitu, kita misalkan si f nya itu x pangkat 4, pangkat 2 ya, turunannya itu 2x. Kalau y nya sama dengan y, maka turunannya adalah 1, gitu kan. Sehingga di sini f aksennya berarti 2x. Oke, 2x dikali gx, gx itu y. Oke. Gitu ya. Sampai di sini. Sebentar. Oke. Si fx-nya 4x kuadrat aja ya. 4x kuadrat, sehingga turunannya 4 kali 2 atau sama dengan 8x gitu, biar nggak bingung. Jadi di sini 8x y, lalu ditambah sini ya, fx-nya itu 4x kuadrat dikali y, turunan dari y itu 1. Nah, sehingga turunan dari 4x kuadrat y, turunannya itu menjadi 8x y ditambah 4x kuadrat. Nah, jangan lupa karena ini aturan lantai, berarti dikali yang dalamnya, yaitu dy dx, ini dy dx, turunan fungsi dalam ya. Nah, kita cek di sini. Berarti yang ini, yang pertama 8x 8xy ya. Oke. 8xy. Oke, ini tuh ya, 8xy. Lalu yang kedua Pak, kenapa nggak ada dy dx nya? Karena dy nya pangkat 1 gitu. Jadi turunan y nya udah 1. Nah, yang satunya 4x kuadrat kali 1, 4x kuadrat kali turunan dari y, yaitu dy dx. Ini turunan dari y 1 gitu ya. Oke, sebentar. Enggak guys, kalau yang ini turunan dari y, kalau yang ini y nya nggak diturunkan. Yang diturunkan itu si x nya, yaitu 4x kuadrat jadi 8x. Nah, seperti itu ya. Nanti seiring berjalannya waktu akan lebih lancar. Yang kedua, turun dari 3y, ya udah 3 dikali dy dx. 3 dikali turunan dy dx. Kalau yang kanan ya udah turunan dari x pangkat 3 min 1 ya 3x pangkat 2. Lalu yang ada dy dx nya kita himpun, si dy dx nya taruh di luar. Berarti di sini 4x kuadratnya ditulis, terus di sini min 3 nya ditulis. Kayak seperti biasa, nanti ini jadi pembagi ya. Tuh, jadi di sini. Nah, atasnya ini si ruas kanan. Nggak, min 8x nya karena nggak ada dy dx nya, dia langsung pindah ke kanan. Seperti itu. Jadi contoh nomor 1 ini memperlihatkan bahwa sebentar, kita bikin slide baru. Memperlihatkan bahwa ketika turunan dari misalkan y, jangan ya, f x sama dengan 4x kuadrat y misalkan, turunannya adalah ini sebagai f, ini sebagai g. Nah, sehingga turunannya f aksen g ditambah f dikali g aksen.
Berarti f aksennya itu di sini 8x, g-nya masih sama y, ditambah f-nya masih sama 4x kuadrat, g aksennya turunan dari y, ya turunan dari y ya, dy dx. Nah seperti itu yang tadi, kesimpulannya seperti itu ya untuk contoh pertama. Kita lanjut di contoh berikutnya, perjalanan kita masih panjang. Contoh yang nomor 2, cari dy dx jika x kuadrat plus 5y pangkat 3 sama dengan x. Ini cenderung lebih mudah karena dia y-nya itu sendirian dan gak ada x-nya. Sehingga di sini ya udah semuanya diturunin. Jadi di sini turunan dari x kuadrat 2x, turunan dari 5y pangkat 3 jadi 15y pangkat 2. Oke, karena dia sebuah fungsi, maka dikalikan turunan fungsi dalamnya, yaitu turunan dari dy dx ya, sama dengan 1 ya, ini dari si x. Ya udah berarti dy dx sama dengan 1 min 2x plus per 15y kuadrat. Itu gampang. Nah ini kayaknya ada soal cerita, kita lihat. Kayaknya nutupin ini, mana lagi, nutupin sebentar, ini tutup. Oke. Seperti itu. Kita lanjut. Mana? Contoh 2 udah ya. Dan contoh 3. Nah, cari persamaan yang dengan kemiringan. Ini udah soal aplikasi ya. Tapi ini seru juga. Intinya kayak gini. Cari persamaan dari fungsinya seperti ini dengan kemiringannya ini di titik 0,1. Jadi logikanya sebenarnya ini ada persamaan kurva lah gitu ya, garis mungkin ya, kurva lah di titik ini. Nah kita tahu sendiri bahwa kemiringan garis adalah turunan pertama. Jadi singkat cerita ini mencari turunan pertama dan mencari nilai ketika x-nya itu 0 dan y-nya 1, kira-kira gitu sih. Nah, setelah ini diturunkan seperti tadi caranya, di sini ada yang unik, x y kuadrat, artinya nanti hasilnya ada 2, yaitu x 2y dikali turunan dari y. Dia dinulisnya pakai y aksen, mungkin biar simple ya, biasanya dy dx. Lalu itu sih. Yang kedua di sini turunan dari x-nya, mohon maaf ya. Nah, jadi di sini y kuadrat. Nah, karena si x-nya itu sama dengan 1 turunannya ya. Seperti biasa cari dy dx-nya, lalu si yang pemilik dy dx-nya ini menjadi penyebut di sini. Nah, singkat cerita si fungsi pertama ini tinggal dimasukin aja, x-nya sama dengan 1, didapatkan y-nya berapa. Nah, ternyata y-nya didapatkan 1/3. Jadi nilai y pada turunan pertama ketika x-nya 0 itu sama dengan 1/3. Tinggal dimasukin ke sini ya sebenarnya. Nah, sehingga didapat bahwa x-nya 0, y-nya 1 itu didapat kemiringannya sama dengan 1/3. Lalu disuruh buat persamaannya. Ya udah, persamaannya itu kan y min y1 sama dengan mx min x1. Rumusnya gitu ya. Itu persamaan garis yang mana ya? Pokoknya itulah ya. Nah, sehingga di sini dapat y sama dengan 1/x plus 1. Nah, seperti itu. Itu cukup mudah. Nah, di sini ada aturan rantai. Saya kurang tahu kenapa aturan rantai ini dimunculkan lagi di sini. Jadi aturan rantai yang sama tetapi pada penggunaan turunan implisit. Jadi
Jadi ini ada rumusnya. Oke, disiap dulu. Nah, jadi di sini the power rule. Oh, aturan pangkat ya, kok aturan pangkatnya. Diberikan R adalah bilangan rasional tidak 0, maka untuk X lebih besar dari 0, nah turunan dari X pangkat R, X pangkat rasional sama dengan rasional X pangkat R min 1. Jika R dapat ditulis lowest atau penulisan R PX, di mana Q adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil ya? Intinya tidak 0 Q itu ya, bisa ditulis itu karena bilangan rasional, sehingga ini untuk semua. Ini aturan pangkat, tapi kita udah kenal sih sebelumnya. Oh, ini belum diedit, perasaan saya udah ngedit ya. Oke, tinggal satu contoh lagi. Berarti mungkin hanya bayangan saja udah dirapihin ya. Nah, jadi di sini contoh 4, jika Y sama dengan 2X pangkat 5/3 ditambah akar X kuadrat plus 1, cari turunannya. Oh, jadi di sini tuh pangkatnya pangkat pecahan gitu ya. Ya udah seperti biasa sih, nggak ada yang aneh, tinggal turunkan aja semuanya. Turunan Y DJ DX atau DXY. Lalu yang kedua ini 2X pangkat 5/3, ya udah 5/3 dikurangi 1 jadi 2/3 nanti di sini. Oke, tuh muncul 2/3. Lalu di sini turunan dari akar X kuadrat plus 1, ini pakai aturan ya. Fungsi luarnya itu sesuatu pangkat setengah, lalu si sesuatu ini adalah fungsi dalamnya. Ya, seperti biasa. Seperti itu. Sampai sini sebelum dilanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada? Oke, kalau nggak ada kita coba ya. Ada yang mau nanya kayaknya. Mic-nya telah dinyalakan. Belum Pak, belum ada pertanyaan. Oh, belum ada. Belum Kak. Oke. Saya juga kayaknya agak sedikit panik, mohon maaf ini. Belum apa? Kayak agak grogi ya saya. Enggak sih. Nomor 7 menarik nih, sebenarnya nomor 5 menarik, 7 kayaknya lebih menarik ya. Sebentar, oh sama. Yang X Y-nya ada 2. Nah ini nomor 8 ya. Kita coba mengerjakan nomor 8. Soalnya apa nih? Assuming that each equation is problem 1 sampai 2 is defined as differentiable function of fx of x ya. Find the x y by implicit differential. Oh, suruh nyari turun implisit ya. Nomor 8 seru, nomor 10 seru ya. Ini soalnya dibuat ngeri, tapi sebenarnya agak pendek ya. Nomor 10 pintar juga yang bikin soal ya. Yalah, ini udah bikin buku masa nggak pinter. Oke, sebentar. Oke, salah lah, salah sebentar. Oh, mohon maklum ya, mohon maklum. Nah, ini tangkap layar di sini. Baru kita edit, cari si nomor 8. Nah, crop aja semuanya deh. Nah.
Oke, kita jawab si nomor 8. Nomor 8 itu ini x kuadrat y sama dengan 1 plus y kuadrat x. Ini dibalik doang. Oke, yang pertama kita coret-coretan ya. Di sini nih, coret gitu ya. Turunan dari x kuadrat y, ini kan kita anggaplah ini si f, yang ini si g. Nah, kita di hafalan kita f aksen g ditambah f g aksen gitu kan. Nah, berarti yang pertama turunan dari x kuadrat itu 2x. Turun dari si y nya nggak diturun ya, j ditambah f nya ini x kuadrat. Turun dari y ya udah dy dx. Nah, ya udah, berarti di sini nanti turunannya kita tulis dulu di sini dx. Sebentar. Dx. Pakainya ddx. Saya ulangi ya. D dalam kurung x kuadrat y dx sama dengan d1 dx ditambah d y kuadrat x dx. Nah, turunannya kita sudah tahu nih, yang ini x kuadrat, berarti sini turunannya 2x y ditambah 2x y ditambah x kuadrat dy dx sama dengan turunan dari 1 0, nggak ditulis. Turunan dari kuadrat ya berarti tinggal dibalik aja, 2y sebentar, 2y terus dikali turunannya yaitu dy dx dikali x, harusnya di ini 2xy dx gitu ya, nanti dirapihin, ditambah di sini y kuadrat, ya udah y kuadrat aja, turun dari x. Nah, yang ada dy dx nya itu taruh di kiri, itu di sini x kuadrat dy dx, lalu yang ini berarti min 2xy, saya balik aja ya, dy dx, lalu yang ini kita taruh kanan sama dengan, tapi min ya, nggak seru kalau taruh depan, taruh belakang aja ya, y kuadrat min 2xy. Nah, dy dx nya taruh depan, dy dx x kuadrat terus min 2xy sama dengan y kuadrat min 2xy, sehingga dy dx sama dengan, yang ini tulis lagi y kuadrat min 2xy dibagi yang ini ya, x kuadrat min 2xy. Nah, selesai. Jadi kayak gitu. Nanti sering berjalannya waktu, nanti akan paham lah gitu. Ini dari yang, kalau yang nomor 1 ini masih bisa cara biasa, tapi pura-puranya pakai aturan implisit. Jadi aturan implisit itu enggak kiri simbol kanan diturunin, enggak, tapi
kirinya semuanya diturunin, kanan diturunin. Jadi per masing-masing suku ya. Berarti di sini 2x ya diturunin, x yang diturunin ya diturunin. Nomor 7 juga sama, 4x kuadratnya diturunin, 7x kuadratnya diturunin. Terus 2y kuadratnya juga diturunin. Jadi semua suku diturunin. Seperti itu. Nah, ini otangan lain ya, kayak tadi nyari turunan pertama dulu, nanti dimasukkan dapat gradiennya, baru bikin persamaan garis yang baru. In problem 19-3 cari turunannya. Oh, bebas kalau ini ya, berarti ya. Soalnya ya cerdas yang bikin. Ini yang pertama ini biasa, nomor 20 nih sebenarnya biasa, kayaknya ini pakai yang tadi ya, yang aturan pangkat. Jadi di sini ya sama dengan x pangkat 1/3 sebenarnya, ini dikurangi 2x pangkat 7/2. Kalau yang 22 berarti di sini 2x plus 1 mereka dalam kurung 1/4. Nah, dan seterusnya lah ya. Seperti itu. Oke, sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dahulu? Coba sambil ya. Oke. Siakat ya. Siakat kan? Kok saya lupa ya? Sebentar, kita absen dulu. Nah, ini ada siakat, benar. Siakat Unbaja. Enggak otomatis masuk sih. Sein. Benar kan? Iya, benar. abadi@baja.ac.id. Salah ya, saya lupa, kayaknya ditutup ya. Oke. Yang nggak hadir siapa? Hadir semua kayaknya, Pak. Coba saya perbesar dulu. Partisipan. Nah ya, 10 orang. Adi, Andi, Debi, Fidian, Fikra, Rapli, Rizky, Syahid. Oke, hadir semua ya. Nanti saya absen manual. Sebelum ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terlebih dahulu tentang aturan implisit atau yang sebelumnya? Karena ini aturan implisit tapi penggunaannya caranya pakai aturan rantai ya, cenderung ya. Aturan si implisit itu cuma si cara bahwa kanan dan kirinya itu diturunkan. Jadi nuruninnya itu secara nggak kelihatan. Jadi nggak kayak lagi nurunin. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin sampai sini dulu. Sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya izin mengakhiri.